Bagaimana caranya agar kita dapat mangkat dan mencium orang yang disebut Yesus itu? Bagaimana kalau kita guru dan bayar salah satu dari muridnya untuk melayani? Itu juga yang kasih jalur perayaan supaya jangan cuma keributan di antara rakyat. Sementara Imam Kepala berhenti, tiba-tiba datang malaikat misterius menjumpai mereka. Saya akan menyerahkan namanya kepada kamu seperti apa yang akan kamu berikan kepada saya. Saya akan memberikan kepada 30 keping perak. Kalau begitu saya setuju. Mari kita sama-sama berdiri, kita menyesemani. Saat ini Yesus sedang bergaul sama yang berkumpul di sana, dan sampai di sana apa yang saya ingin mengatakan kepada dia. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada mereka, Saat itu saya pergi. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah saya ini berlalu dari kalanmu, meninggalkan seluruh dosaku, dan kesalahan yang terjadi. setelah Yesus berdoa, ia kembali dan mendapati ketika muridnya sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Simon Petrus, Hai Simon, sedang tidur kau? Sudah sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh seluruh, tetapi lagi semua. lalu Yesus pergi kedua kalinya untuk berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini selalu dari padaku, tapi jangan menurut aku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Berat. Dan Yesus membiarkan mereka tetap tidur dan kembali untuk berdoa sebanyak 3 kali dengan doa yang sama, dan di kali yang ketiga Yesus berkata, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, jangan selalu berdoa kepadaku, dan jangan menurut kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Istirahatlah, istirahatlah sekarang. Bangunlah. Marilah kita pergi, sebab dia yang menyerahkan aku sudah dekat. saat Yesus masih berkata demikian, muncullah. Ia datang bersama rombongan yang membawa pedang dan tongkat. Mereka disuruh oleh imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi. Setelah mereka sampai di situ, Judas Iskariot segera maju mendekati Yesus dan berkata, Maka majulah mereka menolong Yesus dan mengangkat Yesus, tetapi Yakobus mengambil parang milik seorang dari rombongan
kemeja putih. Namamu apa? Namamu apa ini penamu? Sehingga kau datang dengan membawa pedang dan kentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku berada dalam rumah bapakku untuk mengajar. Mengapa engkau tidak menangkap aku? Tapi biarlah jenaki apa yang tertulis dalam kitab suci. Besar Kayafas, Petrus ikuti Yesus dari jauh. Buka jalan bagi dia. Bagi dia. Untuk itu mari kita sama-sama Satu arah. merayakan hari ini. Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Bagi dia. Minggir. Minggir. Buka jalan bagi dia. Seperti yang selalu sembahyang. Minggir. Terbangnya dengan hati tersuka, walau hanya dengan terdiam. Minggir. Yang dalam Minggir. Buka jalan bagi dia. bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Waktu menunggu ingin seperti Raja Wali di langit, berkesan kasihnya Jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Buka jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Kemudian Yesus membangun harapan besar.
dari kesalahan dengan mencari beberapa saksi untuk Tuhan. Tetapi mereka tidak menemukan dan akhirnya tampillah beberapa orang yang mengatakan, berkata bahwa dia dapat meruntuhkan bait suci buatan Tuhan manusia, dan dalam waktu 3 hari dia akan mendirikan yang bukan buatan Tuhan manusia. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Apakah engkau Mesias anak yang tertuju? Kau sendiri yang mengatakan. Dia memuja Allah, untuk apa tidak perlu saksi lagi? Dari mana pendapat kamu? Dia harus dihukum mati. lalu mulailah beberapa Salah baik raja orang Yahudi. Petrus sementara berada di halaman dan datanglah hamba perempuan yang besar. Saat dia melihat Petrus sedang berdiam, hamba perempuan itu menatap bahwa Petrus dan berkata, Kau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Aku tidak mengerti dan tidak maksud apa yang kau katakan. Engkau adalah seorang dari mereka. Saya tidak kenal orang itu. Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Bangun! Bangun! Buka jalan bagi dia. Ini kan raja orang Yahudi. Buka jalan bagi dia. Benjar, benjar. Ini kan raja orang Yahudi. Buka jalan bagi dia. Benjar, benjar. Ini kan raja orang Yahudi. Bangun! 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 Ajaran! Buka jalan bagi dia. Bunuh dia! Benjar! Buka jalan bagi dia. Buka jalan bagi dia. Benjar, benjar, benjar! Buka jalan bagi dia! Buka jalan bagi dia! Benjar! Benjar, benjar! Ini kah yang dinamakan raja orang Yahudi? Benjar! Buka jalan bagi dia! Buka jalan bagi dia.
Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Ini raja orang Yahudi. Buka jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Engkau raja orang Yahudi. Engkau sendiri yang menyatakan. Siapa yang kau memberi jawaban? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Permintaan orang banyak, dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas yang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Lalu Pilatus bertanya kepada orang itu, siapakah yang akan kamu nyatakan, Barabas atau Yesus raja orang Yahudi? Di antara Barabas dan Yesus, menurut kalian siapa di antara mereka yang harus dibebaskan? Bebaskan Barabas. Tapi apa yang harus diperbuat dengan Yesus yang kamu sebut raja orang Yahudi? Dihukum mati. Sudah yang itu, ia akhirnya membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus didesak dan diserahkan untuk disalibkan. Ore, saya bebas. Kemudian, saudara baru membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung peradilan. Minggir. Tidak terbaik kursi. Minggir. Buka jalan. Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Salibkan dia. Dia dihukum mati. Tolong! Sambung dia. Dia dihukum mati. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat. Dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Orang itu dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kamu sedang. Engkau, mari kau salib ini. Bangun. Ayo jalan. Minggir. Buka jalan bagi dia. Minggir. Buka jalan bagi dia. Buka jalan bagi dia. Rindu memandang wajahnya.
berjalan dalam dunia yang fana. Saya buka jalan kaki dia. Bengkel. Bagus. Buka jalan kaki dia. Aku mengembara seluruh dunia. Tapi di mana saja. Bengkel. Buka jalan bagi dia. Bengkel. Bangun. Bengkel. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak mau cepat terbang. Bengkel.
Galilea. Jangan, baiklah. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru dengan suara nyaring. Bapakku, jalan dalam untuk diselamatkan aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian terjadilah peristiwa hebat di Yerusalem. Tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadi gempa bumi dan biji-biji batu terbelah. Ada beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yoses serta Salome. Mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan sehingga orang banyak yang datang berkerumun melihat apa yang terjadi, mereka pulang sambil menangis dan memukul-mukul dadanya. Demikian khotbah berani yang ditampilkan oleh pemuda dan remaja Bokawa. Semoga kita semakin setia mengikuti Tuhan, karena Tuhan telah berkorban bagi kita, bahkan ia rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita manusia.